Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Wabarakatuh. Nah, hari ini kita masuk lagi kuliah di MK IAFM pertemuan yang ke-10 tentang entry data ekosistem dan lingkungan perairan. Nah, jadi kan kuliah ini karena baru hari pertama nge-Zoom, ini ya gambarnya itu banyak belum saya masukin karena kalau dimasukin itu filenya berat. Kalau file berat cepat ini, cepat panas atau apa ya, laptop saya cepat panas atau apa nanti dia nggak bergerak slide-nya. Jadi sekarang slide biasa dulu, nanti pas saya bagikan itu baru saya tambahkan keterangan gambarnya. Ini paling ya penjelasan kayak biasa aja. Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama ini kan entry data ekosistem dan lingkungan perairan itu dia ini salah satu bagaimana cara kita mengentry data ekosistem dan lingkungan perairan itu ke dalam matriks EAFM. Ini nih materi yang kedua. Kalau materi yang pertama kemarin itu dia entry tentang sumber daya ikan. Sumber daya ikan nggak salah udah saya pernah jelasin di kelas waktu itu. Kalau kali ini jelasinnya di online. Paling nggak jauh beda sih dari slide yang berikutnya dengan slide ini. Dia tabel datanya sama aja, cuman bagian data yang diambil tuh beda. Cuman perbedaan di situ aja. Cara kerja sama. Nanti sampai pertemuan yang keberapa ya? Sampai ke 13 itu sama aja cara kerja. Sampai 14 sama aja caranya. Karena di mata kuliah sama Pak Edu udah jelasin dia teori-teorinya. Kalau yang sama saya ini lebih ke pengaplikasian atau pengambilan datanya aja. Nah, jadi kan, nah ini kita teorinya udah dijelaskan sebelumnya, kemudian juga sekarang ini kita ingin menjelaskan entry datanya. Ini kan saya jelasin terus. Nanti kalau di kelas dia enak dia tanya, misalkan lagi di ruangan tanya ini apa pengertiannya. Tapi kalau kayak gini kan bikin lama, saya takut beresiko laptop saya nge-lag. Jadi kalau saya jelasin, nanti kalau nggak ngerti tanya aja terus. Karena saya coba kali ini saya jelasin terus, nanti kalau ada waktu kita tanya jawab. Tapi kalau laptopnya udah panas ya kita akhiri aja. Oke lah, kita lanjut yang pertama ya. Nah, di sini ada sekilas teori awal. Ini yang pertama itu keterkaitan bahan pembelajaran dengan pokok bahasan lainnya. Jadi materinya di sini, materi yang kita pelajari ini apakah terkait dengan data-data lainnya, yaitu pertama, habitat dan ekosistem memiliki banyak manfaat bagi organisme, yaitu sebagai tempat tinggal, tempat mencari makan, tempat memijah, dan tempat pengasuhan. Maksudnya di sini ini, yang kita ambil data ekologi ini biasanya berpengaruh kepada tempat memijahnya, tempat pengasuhannya, tempat cari makan. Jadi kita ngambil data sekitaran itunya lah. Data ekologi memberikan banyak manfaat bagi ekosistem lainnya, terikat ya. Ya memberi makan lah. Tempat memberi makan tuh ini maksudnya apa tuh? Ikan-ikan cari makan di situ. Jadi kan bukan cari makan lokasi makan kayak kantin. Dia lebih ke ini. Lebih ke kayak pola rantai makanan lah. Nah, jadi pola rantai makanannya itu dicari di situ. Kemudian juga ada feeding ground, tempat spawning ground, tempat memijah ya. Jadi kan kalau tempat pemijahan itu dia lebih terkait ke tempat taruh telur ikan biasanya. Tempat telur ikan tuh dia harus di tempat yang aman, biar nggak dimangsa, karena ada pemangsa telur ikan atau apa. Jadi dia di tempat yang aman gitu. Nah, tempat aman itu ya tempatnya di pesisir atau di mana. Kalau tempat terbuka tuh biasanya yang ada terumbu karangnya, karena kita nanti membahas tentang mangrove, terumbu karang dan lamun. Kalau mangrove itu biasanya di akarnya telurnya. Itu juga kalau mangrove, itu juga lamun. Jadi tempatnya banyak keterkaitan lah. Kemudian juga tempat pengasuhan itu dia lebih ke tempat tempat aman untuk mengasuh anak-anak ikannya, ataupun apa tadi bilang, anak-anaknya biar nggak dipangsa sama ikan yang lebih besar. Nah, itu yang dimaksud tempat pengasuhan. Kemudian tempat berlindung, tempat berlangsungnya proses biologi, kimiawi, dan fisik secara cepat sehingga produktivitasnya tinggi. Nah, proses ini nih, kimia, fisik, dan biologi ini maksudnya ya proses pelapukan batuan, habis itu juga
proses pelapukan batuan dia biologi, maksudnya proses kayunya melapuk untuk jadi sumber daya ataupun menjadi sumber pakan serasah ataupun daun yang jatuh ke perairan lapuk atau tumbuhan yang mati lapuk itu jadi proses biologi dengan cepat ya prosesnya. Kemudian cepat itu nggak cepat-cepat kali juga, maksudnya ya cepat dalam kategori untuk mikroorganisme. Kemudian juga ya fisika tuh banyak lebih ke arus, gelombangnya, seperti proses-proses di situlah. Kemudian juga ada apa lagi ya? Kimia tuh lebih ke pertukaran oksigen lah, pertukaran ya CO2 entah apa. Kemudian juga ada tempat dia tuh selain oksigen dan nitrogen atau semacamnya. Jadi di dalam perairan tuh banyak juga hal-hal yang terkait fisika, biologi, kimia yang nantinya akan terjadi di domain EFM tuh. Jadi kita ngambil datanya data yang seperti itulah. Areanya area itu. Kalau kemarin kita kan area penangkapan kayak di TPI, lebih di TPI. Kalau yang ini ambilnya di alam. Nah, jadi kayak saya bilang kemarin, kalau dia S2, dia semua diambil dari pertemuan kita ini, dari pertama sampai habis tuh satu orang yang melakukan. Tapi kalau S1 paling satu pertemuan ini bisa dilakukan penelitiannya satu orang, kayak gitulah. Jadi level pekerjaannya sama, cuma level pengerjaannya aja berbeda. Di sini nggak saya tulis ini ada definisi kualitas perairan, karena definisi kualitas perairan ini udah pernah dijelasin di pertemuan sebelumnya bisa juga dijelasin di pertemuan sebelumnya, bisa juga harusnya ini kalian baca sendiri. Jadi kalau misalkan kita bahas definisi kualitas perairan, ada yang bisa nyebutin nggak? Ada yang tahu nggak? Definisi kualitas perairan. Oh iya, kalau sama saya kuliahnya kalau mau sambil makan atau minum nggak apa-apa. Karena kan nanti takut bosan apa di rumah. Ada yang mau tahu nggak definisi kualitas perairan? Definisi selevel punya mahasiswa aja, nggak usah definisi yang setara apa ya, yang berat-berat, yang kalian tahu aja sih tentang. Maksudnya kalau kualitas perairan tuh daerah seperti apa ataupun benda seperti apa sih yang kita mau datangi atau kita ambil datanya itu. Tahu nggak apa tuh kualitas perairan? Gimana nih? Ada yang ingat nggak kualitas perairan? Harusnya ingat lah, ini kan kurang lebihnya. Misalkan apa namanya? Bisa lah dari pengertiannya aja pun bisa lah kalian sebutkan, karena udah semester 2 kan. Pasti pernah dibahas, kecuali hal-hal baru. Kalau hal-hal baru ya kalau udah sekitar 5 menit nggak terjawab ya saya harus jawab. Tapi kalau yang ini kayaknya bisa, cuman ya kalian ini ya atau ragu-ragu ya, takut salah. Nggak perlu takut salah, nggak apa-apa. Ada yang ingat nggak? Pak, kualitas Siapa nih? perairan itu ya, adalah tingkat buruk atau suatu perairan. Ciwitia, Pak. Oh, Ciwitia ya. Ya, lanjut. Tingkat baik dan buruknya kualitas perairan ya. Suatu tingkat baik atau buruknya suatu kondisi perairan. Kita ketahui kondisi perairan itu dengan cara kita melakukan pengukuran itu DO, habis itu tingkat kekeruhan, habis itu tingkat salinitas itu, Pak. Ya, benar. Ya, jadi kita kalau udah keluar pengertian kayak gitu, kita pas mau ngerjain datanya tahu, oh kita nih mau lihat sih kualitas airnya bagus apa jelek. Lah, lihatnya bagus atau jeleknya tuh kayak mana? Mana bisa kita asumsikan atau nebak ya, deh kayak bilang tadi dia ukur DO, suhu atau apa. Cuman kalau ditambahin tadi sebenarnya, tapi nggak perlu tambahin sih. Sebenarnya cara ukurnya pakai alat nanti. Oh, DO pakai ini, itu pakai suhu pakai apa, kekeruhan pakai apa, ada alatnya pasti. Udah pasti ada alatnya, karena pas kalian datang, oh saya mau ukur DO nih, nggak mungkin ukurnya pakai apa kan, pasti pakai alat. Kurang lebih kalian udah tahu lah. Kemudian sih metode pengukuran dan pengumpulan datanya itu dalam kajian EFM di karakteristik kualitas air dibagi dalam 3 kategori, yaitu limbah yang teridentifikasi secara klinis, audio atau visual. Klinis itu dia lebih langsung apa ya, terlihat dari jauh lah, atau bisa dari
udah terdeteksi dari awal. Kalau audio tuh dari suaranya, itu polusi suara. Tapi kita kayaknya kalau di perairan jarang yang audio, pasti yang visual yang terlihat. Contohnya B3, bahan berbahaya dan beracun. Ini udah sering sih, bahan bahaya dan beracun tuh nggak kita sebutkan lagi. Kita kalian buka aja di Google bagian apa yang beracun tuh jadi jelas. Karena kalau saya menyebutkan takut salah sebut, rupanya yang harusnya nggak bahaya saya bilang bahaya, ataupun yang bahaya saya bilang nggak berbahaya. Jadi mending kita sama-sama buka indikatornya aja nanti. Nah di sini pengukuran status kualitas air itu dilakukan dengan metode storage. Nah metode storage itu dia semacam ini ya, ada alatnya tuh di lab kita, entah lab terpadu, entah lab apa, dia ada pakai alat lab lah storage nih. Kemudian kalau indeks pencemaran ini dia lebih ini kan tadi ada nilainya tuh, berapa suhunya, berapa DO, berapa tingkat kandungan terlarut zat kimia atau apa. Nanti dia ada indeks pencemarannya. Kalau segini tercemar atau enggak, kalau segitu tercemar atau enggak. Nah itu pakai acuannya siapa gitu. Misalkan pakai acuannya punya Bengen atau punya siapa. Kalau mengatakan kalau parameter air, kalau parameter kimianya sekitar 10 ppt atau apa itu bahaya, ataupun segini belum tercemar atau tidak tercemar. Jadi kita nggak mengasumsikan sendiri itu tercemar atau enggak. Jadi banyak sekali kalau kita turun lapang tuh perlu literatur lah biar kita nggak salah ambil kesimpulan. Nah lanjut tingkat kekeruhan NTU. Nah sini untuk mengetahui laju sedimentasi perairan. Nah Bapak tuh kualitas air tuh banyak sebenarnya kayak disebutkan sama Cut tadi kan. Nah, jadi yang untuk IFM yang untuk IFM ini dia diambil cuman yang bahan berbahaya aja karena itu berpengaruh kepada ikan. Kemudian tadi kekeruhan itu ini apa namanya? Air di perairan itu enggak warna biru atau putih, dia lebih ke warna kayak coklat. Kalau coklat tuh kalau campurannya pasir, tapi kalau campurannya organik atau pupuk atau minyak beda lagi warnanya, ada yang hijau, ada apa. Jadi diketahuinya itu waktu ambil data pakai kalau yang pakai manual tuh pakai botol sampel, pas dianalisis itu banyak kali partikel terlarutnya ataupun dilihat tidak tembus pandang cahaya, berarti dia banyak sekali zat-zat kecil itu yang terlarut dalam air. Jadi kita lihat dari luar tuh cuman satu warna, tapi kalau kita taruh dalam mikroskop dia ada banyak ditemukan zat pasir, zat besi, zat kimia, zat apa itu namanya keruh. Bukan H2O aja. Kalau H2O aja itu air murni, tapi jarang air murni, pasti ada kekeruhannya. Ini kekeruhan yang berat. Cuman dia ada cara mudah lagi. Misalkan kayak saya bilang tadi, kalau penelitiannya itu udah penelitian skala besar, bukannya kalau kita kan penelitian misalkan di ujung karang lah di Melabu. Nah, itu penelitian secara kecil kita pakai botol sampel. Tapi kalau kita yang mau penelitiannya tuh skala Aceh ataupun skala Sumatera itu udah nggak pakai botol sampel lagi. Nggak mungkin kita nyampel semua perairan, capeknya pakai satelit. Apa ya? Citra satelit. Nah, jadi kan citra satelit itu dia kalau bisa mengukur kekeruhan tuh ada indikator warnanya. Kalau kekeruhan mungkin warnanya entah kuning, entah apa. Jadi bisa dilihat aja dari jauh. Satu Sumatera sekali lihat aja pakai satelit. Nah, itu data satelit. Habis itu kalau ada yang beda kali, mencolok kali. Kenapa daerah yang ini dia agak oranye ya, sementara yang lain agak kuning. Nah, paling ambil sampelnya di tempat yang agak beda itu aja, di tempat oranye tuh. Tempat lain ya nggak usah diambil sampel, kurang lebih kayak gini. Itu pun kalau orang-orang baru pakai alat citra tuh dia pasti kaku. Tapi kalau udah sering dipakai, begitu dilihat warnanya udah pas, aman. Oh ini tercemar. Jadi tergantung sering enggaknya. Kalau misalkan udah sering pakai ya udah bisa kita pakai untuk kekeruhan tuh. Cuman kalau di skala kampus, kalau anak S1 ya pasti pakai manual, dia suruh datang. Karena kalau pakai yang NTU ini dah skala besar. Skala besar sebenarnya anak-anak kampus bisa juga, cuman rentan kesalahan. Dia bisa ngukur tapi dia nanti takut salah ngolah datanya, takutkan itu. Makanya ya kita pakai yang biasa aja. Kemudian kalau berikutnya eutrofikasi. Eutrofikasi itu emang artinya tuh kesuburan. Maksudnya tuh di perairan itu dia lebih terkandung zat-zat organik. Kalau yang tadi, kalau kekeruhan itu kan saya bilang kuning. Kuning itu ya umumnya keruh itu kuning. Habis itu juga partikel yang terlarut dalam airnya tuh zat anorganik kayak pasir, besi, zat kimia. Tapi kalau eutrofikasi hampir sama kayak keruh, cuman dia nggak dibilang keruh, biarpun sama-sama pekat warnanya.
Dia karena yang terlarut itu bahan organik kayak nitrogen, fosfor. Jadi ya zat-zat itu kalau dia nanti ada di perairan bikin cepat pertumbuhan tanaman airnya cepat. Jadi yang bagus. Tapi nanti ini kalau malam ataupun kalau udah banyak kali dia pengap nanti organisme situ karena ada masanya dia narik oksigen si itu tumbuhan ataupun dia ngeluarin karbon atau fotosintesis itu dia mengganggu ikan tuh. Habis itu juga mengganggu cahaya masuk yang dibutuhkan oleh ikan. Eutrofikasi lebih ke situ. Lagi ada pula dia misalkan eutrofikasinya nih kebetulan ada spesies ganggang beracun atau hewan yang merugikan. Nah, sempat di situ ada ledakan, bukan ledak. Orang ini bilangnya ledakan, maksudnya kayak populasinya tuh tiba-tiba banyak. Nah, itu dia yang dikatakan berbahaya. Tapi kalau kita cuma ambil sampel aja, kita lihat nanti kita ambil foto sampel, bawa ke lab, apa sih yang terdapat di situ, apakah nitrogen kah, ataukah fosfor ataupun apa. Nah, tapi ada satu cara lagi yang pakai citra satelit. Kalau citra satelit ya beda warnanya dengan tingkat kekeruhan tadi kan. Nih nanti kalian bisa buka aja bagaimana cara satelit mengukur data ini NTU eutrofikasi. Kalau saya pernah lihat dulu, dia kalau orang penelitian itu dia banyak diambil, nggak sekali ambil karena kalau pakai citra satelit kan mahal tuh, pasti diambil terus kekeruhan, eutrofikasi, suhu, arus atau apa. Jadi sekali gambar di petanya tuh banyak karena indikator warnanya di situ beda-beda dia. Nah, kalau kita nanti mungkin ada yang kawan yang pakai ataupun di sini ada yang sering main itu Google Earth. Hampir sama kayak Google Earth lah. Tapi kalau Google Earth itu cuma bangunan. Tapi kalau nanti citra satelit nampak semua. Lanjut ya. Selain itu dapat dilakukan dengan metode pengumpulan N dan P di laboratorium. Jadi di part kampus kita ini bisa ukur NP karena NP ini yang sederhana sih, nitrogen dan fosfor. Data yang disajikan hendaknya mewakili tahunan atau musim. Maksudnya itu dia emang harus ambil datanya tuh nggak boleh sekali karena nih EFM ini data perbandingan. Jadi kalau mau lihat posisi sekarang kayak mana harus lihat posisi sebelumnya ataupun kalau sekarang ambil nanti 6 bulan lagi ambil hitungnya tahun depan, nggak bisa hitung tahun ini karena kuesionernya gitu bernilai 1 jika tercemar berat. Maksudnya ada tingkat perbandingan lah. Nah kemudian kan di sini bobotnya 20%. Bobot ini dia kalau dijumlah dia harus 100%. Jadi kalau yang bagian tingkat pencemaran tuh dapat bobot 20% dengan nilai densitas. Densitas tuh hal-hal yang terkait dengan pencemaran tadi, nggak semuanya pencemaran itu nggak semua itu yang kita ambil pas pencemarannya, mungkin kena bagian lain. Ini bukan pencemaran, ini mungkin kekeruhan atau eutrofikasi perairan itu jenisnya lain, bukan nggak pengaruh langsung kepada perikanan IFM tuh, ya hal-hal lain. Cuma itu makanya dibilang tuh di densitas. Karena nanti kalau kita menganalisis daerah ini seperti ini, padahal kenyataannya bagi kita pencemaran, rupanya bagi orang lain itu bukan pencemaran, itu hampir-hampir mirip karena kan rentan kesalahan. Nah, bukannya berarti kita salah, orang lain juga pasti kalau penelitian tuh ada salahnya. Saya pun 2 kali saya kuliah, ya 2 kali juga buat kesalahan juga penelitian tuh. Udah pasti ada, makanya adanya nilai densitas, nilai semacam kemiripan lah. Nah sini dikasih nilai 1 kalau tercemar berat, kalau nilai 2 tercemar sedang, kalau 3 tidak cemar. Jadi kalau semakin bagus perairannya dia nilainya 3. Nah gitu. Di sini jika kekeruhan konsentrasi tinggi 20 mg per meter kubik kan satuan perairan ini miligram. Kalau miligram itu dia berarti kayak bisa ngukur yang padatnya. Tapi kalau ml, mililiter itu kandungan dalam air nih. Kalau miligram ya mungkin ataukah dikeringkan atau emang pengaturan alatnya dia miligram. Kadang pun kalau sekarang kan ada PPT, PPM itu hampir sama. Kalau PPT itu atau PPM dia kandungan dalam air. Kalau mg ini biasanya dia kandungan dalam benda padat. Nah tapi ya pokoknya intinya gitu. Nanti di alat lab tuh kalian bisa tentukan lah berapa nilainya karena satuan ini nggak pengaruh dia. Ini kalau kalian ganti pun nggak apa-apa. Pokoknya kalau tercemar berat dia 1, sedang 2, nggak tercemar 3. Poinnya di situ. Kalau satuannya tuh terserah kalian. Ini mungkin ini ngukur apa mungkin untuk awalnya. Sementara kita ngukur perairan. Lanjut ya. Status ekosistem lamun. Nah di sini ada definisinya. Cuman kan
Kalau kita udah jelasin, kalau yang pertama itu sudah pernah jelaskan sebelumnya. Jadi kalau kita ngulang sedikit, ada tahu nggak tadi ekosistem lamun tuh apa sih yang kalian tahu? Mana nih? Ada yang tahu nggak ekosistem lamun itu seperti apa? Ini kayak mana sih? Ada chat ya? Oh, ada pesan dari Mario ya. Mohon maaf telat masuk karena kan jaringan. Ya, resiko kuliah online ini jaringan. Kalau kalian jaringan, kalau saya laptop. Begitu panas ya, udah selesai, mati lampu, selesai juga kuliahnya. Karena baterainya nggak bagus. Yuk sambil nunggu gimana nih? Ada yang pernah dengar nggak ekosistem lamun? Ekosistem lamun. Saya waktu sampai tamat S1 nggak tahu tuh ekosistem lamun. Berarti kalau kalian bisa tahu berarti ya lumayan lah. Saya tahunya lamun tuh waktu saya S2. Tuh saya S1 nggak tahu. Saya pikir benda apa tuh? Apakah kalian nih sama kayak saya atau S1 atau sedikit lebih mantap, udah tahu duluan. Karena sekarang lebih canggih. Waktu sama zaman saya dulu nggak buka internet. Nggak apa namanya? Kalau udah bilang lamun nggak bisa browsing HP-nya. Kalau sekarang bisa browsing, ataupun nggak usah browsing kalian udah tahu, gitulah bedanya. Ada yang tahu nggak lamun itu apa? Karena namanya aneh kali ya lamun ya. Itu emang nama apa ya di Indonesia? Oh, nama Inggrisnya bukan itu dia. Inggrisnya seagrass, seagrass. Seagrass. Nah, ini kalau lamun tuh bahasa Indonesia kok jadi lamun namanya. Kenapa nggak kasih nama yang bagus sedikit kan? Dia kan ada seaweed kan, seaweed rumput laut, seagrass, lamun. Nah, ada bedanya dia. Kalau seaweed itu kan yang ngapung-ngapung itu, dia tuh yang dibudidayakan, nah, yang bisa diolah untuk makanan. Itu dia seaweed namanya. Tapi kalau lamun ini seagrass. Ada yang tahu nggak kayak mana dia? Ada bisa ceritain nggak kayak si Cut nyeritain kualitas perairan tadi? Ini saya kasih gambaran nggak? Lanjut lagi boleh Pak? Boleh. Lamun adalah tumbuhan berbunga. Dia memiliki akar dan hidup di pasir. Kalau ekosistem berarti dia sekumpulan kehidupan lamun yang juga ada hewan-hewan lain yang berasosiasi di tempat lamunnya hidup tersebut. Oh iya, kalau seaweed itu kan dia sebenarnya bukan tumbuhan, dia adalah alga kalau nggak salah. Alga, ya maksudnya segitulah, maksudnya sejenis makhluk lah maksudnya. Ya, bukan tumbuhan. Kalau misalnya lamun emang tumbuhan, dia berbunga, akar, berdaun. Ya, makasih Cut koreksinya. Jadi kan yang dibilang si Cut tadi udah betul. Cuman yang bedanya itu dia bukan punya akar aja, dia tuh ada akar, batang, daun, lengkap lah. Jadi pernah saya baca itu lamun itu dia lengkap. Kalau yang apa tadi seaweed tuh dia alganya nggak lengkap, dia cuma ada batang, nggak ada daun, nggak ada buah. Lamun ada buahnya, buah kecil. Maksudnya gitu, dia tanaman tapi hidupnya di air, di pasir tadi kayak si Cut bilang. Maksudnya dia jelasin pasir itu jangan kalian pikir ya pasti di pasir, karena kan sebagian ada di tanah kan. Nah dia nggak bisa nggak di tanah, dia di pasir. Laut yang di tanah maksudnya tuh laut yang berlumpurnya. Dia kalau substrato atau dasar perairannya berlumpur, nggak mau dia tumbuh. Tapi kalau ada pasir mau. Maksudnya kayak bilang Cicu tadi dia bentuk ekosistem, ya berarti banyak dia tuh, bukan dikit. Ya semacam seagrass kan rumput ya nggak sendiri, dia pasti lebar banyak. Nah di situ ada organismenya, biasanya kayak sapi laut lah. Kalau kalian pernah dengar ada sapi laut tuh atau dugong bahasa apa ya? Dugong bahasa Indonesia, sapi laut bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya mermaid, cuman ya itulah mermaid ada dua, ada mermaid duyung, ada mermaid yang sapi laut nih. Tapi yang kalau mermaid duyung itu dia nggak ada, sampai sekarang pun nggak ada. Tapi kalau mermaid itu sapi laut, oh bukan mermaid, sumpah saya, siren. Siren itu kalau apa ya? Kalau kita buka tuh dia semacam setengah manusia juga. Kalau kita cari di Google, setengah manusia perempuan biasanya. Tapi kalau yang itu kalau yang Google yang umum, tapi kalau yang ilmiah tuh siren itu si sapi laut tuh, bukan mermaid, salah bilang saya.
Nah tadi yang kayak Cuy bilang ya sejenis alga ya rumput laut, bukan tanaman. Karena kalau tanaman tuh dia harus lengkap organ apa? Organ hidupnya. Kalau nggak lengkap berarti dia bisa kategori alga. Lanjut ya. Ya Pak. Macet. Oh ini dia. Metode pengumpulan datanya. Jadi pengumpulan data tuh bisa citra satelit. Kalau citra satelit ini pernah ada yang penelitian dulu, dosen rekan saya Pak Arif sama Pak Alaudin di Singkil. Jadi mereka tuh mereka bukan citra satelit, pakai drone. Nah, jadi dia pakai drone ya lebih ini sih. Dia pengen tahu sebatnya apa lamun itu di daerah itu. Ya kalau zaman dulu ya pakai transek ini yang saya merahin kan. Transek itu semacam apa ya? Ada yang tahu nggak transek? Sebelum saya jelasin nih, karena ini saya anggap semua udah tahu, cuman saya tes aja. Ada yang tahu nggak transek? Transek. Karena kan apa ya? Kayaknya umum sih ini, cuman kalian sering lihat, cuman pas nggak tahu apa namanya, cuman bahasanya transek. Karena kalau kita nyebutin bahasa sesuka kita bingung, nanti pas kalian sebut saya bingung, saya sebut kalian bingung. Jadi ada yang tahu nggak transek itu apa? Kalau ada orang ngomong transek lah kok, tapi ngomongnya di bagian perikanan. Kalau udah ada yang ngomong transek nih, nah itu terbayang nggak di pikiran kalian kok? Itu dia si seseorang tuh bahas apa dia tuh? Kalau udah ngomong transek, tuh kebas kaki. Suatu alat ya Pak, alat untuk mengetahui situasi dan sumber daya masyarakat di suatu wilayah yang berjalan. Oh iya bagus Novi. Tapi yang saya tangkap tuh alatnya. Dia kalau ada orang ngomong transek dia benda. Tapi yang kalau di lamun itu dia transeknya kan kecil tuh, ukuran 50 cm 50 cm kali 50, semacam 2 biji penggaris lah. 2 biji penggaris kan setangan kita dari bahu setangan. Jadi dia buat semacam peta ya. Nah jadi semacam pipa dibuat persegi atau bujur sangkar. Nah, itu udah buat peta. Itu namanya transek. Tapi kalau di mangrove nggak bisa buat transeknya kayak gitu karena dia pohon. Dia harus pakai tali. Tali dibuat bujur sangkar ya. Tali mungkin 10 meter kali 10 meter nggak salah. Karena mangrove dia luas. Tapi kalau lamun kecil, areanya kan kecil, bisa buat transek tuh. Jadi biasanya orang dia ingin tahu seberapa banyak lamun yang terdapat di transek tuh. Jadi transek tuh pas dari buat sama dia 50 kali 50 dilemparnya secara acak ke lamun tuh. Pas dari lempar tuh dia tangi. Hitung berapa lamun di situ. Nanti dikalikan berapa kali dia lempar. Biasanya lemparnya tuh minimal entah 18 kali, entah berapa. Nah, jumlah yang didapat itu nanti dibagi, dirata-ratakan dikali jumlah luasan lamun tadi biar dia tahu jumlah tutupannya. Cuman itu caranya kan bukan zaman sih, manual kali, capek lah kita lempar-lempar transek tuh, buat transek ukur satu-satu. Nah sekarang orang pakai drone karena kan dulu nggak ada drone, sekarang udah ada drone. Cuman kan drone ini kan mahal, ya nggak mungkin dikasih ke orang-orang baru. Saya pun nggak begitu jago main drone. Jadi kalau saya masih pakai transek gini, masih pakai manual gini. Tapi kalau yang udah agak canggih dikit kita pakai drone. Lebih canggih lagi pakai ini satelit. Satelitnya mahal lagi, nggak semua punya. Ya pakai surat izin mintanya. Jadi tergantung kita. Kalau kita ada akses ke citra satelit ya pakai citra satelit. Kalau kita ada yang saudara punya drone ya kita pakai drone. Kalau sekasar-kasarnya nggak punya apa-apa ya bikin transek dari pakai pipa. Kalau kalian lihat buka lah misalkan video di YouTube kayak mana transek lamun. Bisa lah kalian buat tuh. Emang disetel bisa digunakan sama mahasiswa. Nah, jadi sini cara ambil datanya itu tadi bikin transek. Habis itu nanti dilihat, ini kan dibilang tutupan rendah. Tutupan ini dia tuh hasilnya ya. Dia sebenarnya kayak saya bilang tadi, dia dibuat misalkan lamun di Singkil atau di mana, udah kita dapat gambaran di mana-mana aja lamunnya. Jadi kita ngambil tempat 18 titik itu nggak berdekatan dengan kita ambil tempat tadi, kita nyebar lah. Ada kasih jarak mungkin dibagi rata lah. Luas tuh mungkin seberapa banyak, kita ambil tempatnya tuh kita bagi rata. Nah nanti kan udah dapat tuh berapa jumlah tutupan tuh, maksudnya berapa tingkat lamun itu berada di tanah tuh. Jadi lihat dalam transek tuh ada berapa biji. Nah nanti dikali-kali apakah
sebanyak tutupan itu dia ada sekitar 50% ataupun ada ada sekitar 29%, 29% itu kalau rendah dikasih nilai 1, bernilai 2 kalau tutupannya dikit. Maksudnya mangrove lamunnya jarang-jarang ataupun nggak banyak lah. Jadi kurang rapat lah, renggang-renggang. Nah, itu ada persenannya nanti dikali. Misalkan kan luasan transek itu tadi kan 50 berapa ya? 50 kali 50. 50 kali 50 ya. Berapa sih tadi? Oh ya, 50 kali 50 itu kan 250 cm kuadrat. Nah, nanti tutupannya tuh dilihat berapa sentimeter dia yang nutup itu. Ada nggak lahan kosong transek? Nah, itu kan bisa dipersenkan. Oh, dia sekitar setengah Pak terisi di transek tuh. Berarti dia lewat 50 dikasih poin 3. Oh, dia cuman sedikit Pak yang kena, sedikit lah dia, 1/4. Oh, dia tutupannya rendah. Cuman kan itu gambaran kalau satu transek, tapi kalau yang saya bilang nih 18 transek udah sekaligus lah, berarti kalian skala besar aja. Itu saya kasih gambaran yang cara ambil per satu transeknya. Lanjut ya, sekarang kalau ekosistem mangrove nih, saya jelasin, udah pada tahu. Maksudnya pohon-pohon bakau lah. Nah, pohon-pohon bakau tadi sama aja caranya. Ada pertama cara bagusnya citra satelit, kemudian ya cara keduanya drone, cara ketiga plot sampling. Plot samplingnya itu dia pakai tali, nggak pakai pipa. Kalau lamun tadi pakai pipa, tapi kalau mangrove itu pakai tali. Jadi kita kalau lamun tadi bisa kita lempar transeknya. Kalau kayak kawan saya dilempar dia di lapangan tuh, tak lempar mana. Tapi kalau mangrove mana bisa dilempar dia besar bertali itu. Jadi ditentuin dia. Cuman ditentuinnya itu dia harus ambil transek pertama harus di tempat ketemu mangrove pertama kali. Jadi dia dari pesisir menuju darat. Kalau yang lamun ini bebas tuh saya mau ambil di mana, cuma ditentuin. Karena dia lamun ini tumbuhnya sama aja, dia mau tuh di pesisir sama agak dalam, lamun itu juga spesies itu juga tumbuhnya tuh merata. Tapi kalau mangrove ini beda dia. Kalau di depan itu pasti kalau enggak ya Avicennia lah, inilah, tapi yang paling belakang tuh Bruguera. Makanya dibilang ambilnya harus lurus dia. Agak beda. Kalau si mangrove ini dia harus lurus dari pantai ke darat, harus tarik lurus, minimal ada 4-6 transek lah, selang-seling. Kalau kalian udah naruh transeknya di sebelah kiri kalian lah, nanti berikutnya taruhnya sebelah kanan, selang-selingnya biar merata lah hampir. Nanti dihitung lagi sama kalamun tadi berapa jumlah tutupannya gitu, berapa banyak sih mangrove itu mengisi lahan itu. Nah, sini jarak antar transek sekitar 100 meter. Karena mangrove ini luas, makanya ada jarak. Kalau lamun tadi nggak dibuat jarak dia, karena kan nggak begitu luas. Tapi kalau mangrove harus buat luas. Berarti baru bisa ambil taruh transek berikutnya setelah 100 meter. Cuman pas buat garis talinya tuh harus kira-kira tuh bujur sangkar. Maksudnya tuh jangan persegi panjang. Belum pernah ada yang ambil persegi panjang. Maksudnya kalau nanti berarti talinya tuh kalian potong dulu atau apa. Atau kalian tandai lah di mana kalian 10 kali 10-nya membuat peta kayak buat ruangan lah. Nah, di situ nanti diukur. Kemudian lanjut. Nah, di sini dia bobotnya 20%, nilai 1 jika kerapatannya. Nah, tapi ini skala bukan, kalau tadi kan lamun sentimeter kuadrat ya, kecil lah. Bisa kayak satu renggaman kita. Kalau ini per 1 hektar. Kalau dikasih poin 1 kalau nggak ada sampai 1000 pohon dalam 1 hektar. Cuman saya waktu itu 10 kali 10 ya. 10 kali 10 100. 1 hektar tuh kan 10.000 meter ya, berarti 100 hampir banyak luas lah. Karena dalam 100 itu pun saya bisa dapat 25, dikalikan aja berapa luasan. Nah, gitu dia biasanya. Nanti dapat dia pasti pohonnya lebih. Saya pun waktu itu lebih lah 1.500. Bisa dibayangin sih. Tapi nggak boleh dia kayak saya bilang tadi, nggak boleh dia dibayang-bayangin. Dia harus dibuktikan. Kalian ada foto transeknya. Kalau penelitian tuh ya ada foto bikin transek, ada foto bikin hitung. Habis itu juga ada foto jenis pohon. Biarpun dia mendatar atau melintangnya ketahuan. Oh betul dia kerja. Nanti dia bilang ini nggak benar dia kerja. Kalau dulu benar nggak benarnya kalau ke lapang dosen penguji itu nggak tahu kalau dulu. Kalau sekarang kalau dia mau cari tahu bisa dilihat aja dari citra satelit. Dibilang
Oh banyak mangrovenya sini, banyak tutupan lamunnya. Dibuka citra satelit, kosong. Nah itu dia. Kalau sekarang bisa ketahuan. Kalau dulu nggak ketahuan. Makanya dibilang, oh kita penelitian aja di kampung kita. Di kampung kita kan dosen nggak pernah pergi. Jadi kalau kita bilang banyak dikit, dia akan tahu. Tapi kalau sekarang nggak bisa lagi. Buka aja nama desanya atau tempat penelitian dia, atau buka koordinatnya langsung ketahuan. Oh gini Pok, lokasi dia. Oh kayak gini nih. Ada datanya juga. Oh daerah segini segini, mangrovenya segini apa. Langsung ketahuan lah. Nampak dia kalau nggak kerja. Karena sekarang udah canggih alatnya. Lanjut ya. Nah, status terumbu karang sama juga. Terumbu karang kalian udah tahu kan. Nah di sini dia pakai transek tadi, sama juga kayak si mangrove dan lamun. Dia cuman bisa nggak sebesar mangrove. Kalau mangrove pakai tali. Kalau yang karang ini juga ada yang tali, ada juga yang ini yang kayak transek kecil kayak lamun. Kalau lamun tuh kayak kalau transek kecil dia buat karang lunak atau karang kecil. Tapi kalau karang-karang yang besar itu pakai talinya besar ya. Kayak tali di mangrove tadi itu dilihat jadi jenis apa aja yang ada di situ kan. Nah, pengambilan datanya itu biasanya di kedalaman 3 sampai 10. Nggak dianjurkan ambil yang di permukaan ataupun nggak dianjurkan ambil yang lewat pada segini. Jadi dalam ring segini lah disuruh ambil. Ini mungkin keterkaitan banyak tidaknya terumbu karang di situ, ataupun di situ apa ya, tingkat aman untuk penyelaman mungkin. Karena kan saya juga jarang nyelam, tapi gambarannya ini dapat lah, udah tahu. Nah sini kalau ambil data itu misalkan satelit tadi, yang tadi nggak saya tulis ya, dia minimal 3 tahun sekali. Karena kalau kita terlalu lama nggak ambil, dia udah beda perubahannya. Pasti kalau namanya tanaman ya, kadang masih ada, kadang nggak ada lagi. Kadang udah dipakai masyarakat untuk apa gitu, udah nggak ada lagi, ditebang mangrovenya. Lamun juga udah rusak gara-gara situ jadi tempat pendaratan kapal. Jadi harus sering-sering diambil. Nah situ bobotnya 20%. Jika tutupan rendah, maksudnya jumlah karangnya rendah tuh dikasih nilai 1. Kalau banyak dia 50. Sebenarnya gampang nih kalau ngisi data ini. Cuman ya ngambil datanya ribet kali. Maksudnya tuh banyak lah kali kerjain. Kalau dari yang saya jelasin dari awal tadi pun, kalau kita pikir kita mau kerjain, wah lama kali nih. Paling kalau dalam 2 hari itu dapat 1. Dalam ukur lamun aja dia sehari mungkin. Sehari lebih lah. Ukur mangrove lagi, karang lagi. Lama, sewa alat selam ini. Pokoknya dikerjainnya ini apa ya, kalau penelitian cukup lah, karena penelitian sebulan 2 bulan. Tapi kalau yang setingkat praktikum agak berat dilakukan semua, paling ya bisa beberapa lah. Nah di sini habitat unik, definisi habitat unik. Karena kan tadi udah jelasin ada bahan berbahaya, mangrove, batuk lagi. Mangrove, lamun, dan karang. Di sini ada habitat unik. Habitat unik itu merupakan suatu lingkungan habitat ekosistem yang khas selain mangrove. Maksudnya itu dia agak beda lah. Misalkan ada ya hewan endemik. Ada yang ini sih ada ketahuan ya. Ada yang tahu nggak hewan endemik itu apa? Hewan endemik. Pernah dengar nggak? Ini endemik loh. Ini Pernah, Kak. apa? Pernah ya? Nah, Apa tuh? Apa gimana? Apa Cut? Contohnya? Hewan yang berasal asli dari daerah tersebut. Ya, itu dia endemik. Jadi kalian kalau dibilang endemik langsung harus tahu di situ. Misalkan endemik itu khas itu, misalkan kayak ikan kerling ataupun ikan belida di Palembang. Habis itu juga misalkan hewan nomaden. Nomaden itu ya beda sih. Nomaden itu emang dia nggak bergerak, atau nomaden yang berpindah-pindah ya. Lupa saya tuh. Tapi kalau endemik itu yang tetap di situ. Ya, jadi kalau dibilang endemik dia khas di situlah. Jadi kan itu masuk kategori unik. Nanti kategori unik itu dimasukkan juga datanya. Misalkan kalau kita pergi daerah lain, oh ini biasa aja nih mangrove, lamun atau apa. Ataupun di mangrove-nya ada tanaman yang khusus yang cuma ada di situ gitu. Juga lamun, juga karang. Oh karang ini khusus ada di sini. Atau biasanya ikan. Oh ikan ini cuma ada di sini. Pas kalian ambil IFM. Nah nanti habis itu ini apa ya? Di sini bilang ada terumbu karang yang agak merengnya 90 derajat. 90 derajat itu apa ya? Kayak ini kali. Tajam lah, enggak agak landai lah. Kalau yang tajam tuh 45. Nah, di sini juga ada yang misalkan ada
Upwelling itu kan proses seringnya naiknya air dari bawah ke atas karena itu pengaruh arus ataupun pengaruh juga perbedaan massa jenis air. Nanti ada masanya air itu dia dari bawah naik ke atas. Nah dari bawah naik ke atas itu dia kan bukan air aja naik, dia bawa kandungan terlarut itu bisa yang berbahaya, bisa juga yang baik. Nah itu dia masuk dalam catatannya. Cuman catatannya seperti apa kita lihat ya. Di sini ini ya, metode pengambilan datanya survei ya jelas karena cara lihatnya hewan unik itu pasti dengan survei. Kemudian citra satelit. Cuman kalau citra satelit ini saya agak ragu ya, kayak mana cara lihat yang unik-unik tuh, kayak jenis-jenis tertentu tuh langka nggak terekam dia. Biasanya dia terekam yang umum, misalkan kayak arus, nitrogen ataupun pasang surut, begitu juga suhu. Nah dia terekam, tapi kalau yang unik-unik saya belum tahu. Tapi pasti ada caranya ya. Kemudian yang masuk akal tuh survei terdatang langsung, habis itu sama wawancara. Kalau wawancara dia jelas lah, kita tanya sama nelayan, ada yang unik apa aja sih, ataupun ada apa aja sih di sini. Oh di sini beda, ada ditemukannya di sini. Oh di sini beda, ditemukan mangrove apa gitu dengan Pak Layan, itu bisa ketahuan. Kemudian kalau habitat khusus dilihat dari hasil kajian LIPI. LIPI itu lembaga pengetahuan Indonesia. Jadi kita buka aja web LIPI, kita lihat di mana sih ada jenis-jenis tertentu. Jadi kita kayak cari data sekunder, kita buka browsing lah. Cuma browsingnya jangan di blog orang atau Google. Emang bisa juga akurat, cuman di sini dia ngajarin kita nyari di tempat yang emang untuk orang penelitian. Tapi kalau nyari bebas, kadang pun saya nyarinya di blog juga, di mana kan. Tapi ya di sini kalau namanya dosen ataupun namanya apa, dia pasti ngajarinya carinya di LIPI biar lebih jelas lah, datanya nggak rentan dimanipulasi lah atau apa, nggak hoax gitu lah. Gitu juga data dari perguruan tinggi perguruan tinggi ini carinya di jurnal kampus ataupun di perpustakaan, library lah. Itu ada datanya. Nah, di sini dapat nilai 10 karena kan hewan unik nggak banyak, jadi ya 10 aja. Bernilai 1 jika diketahui adanya habitat unik. Nilai 2 jika diketahui adanya habitat unik khusus tidak dikelola dengan baik. Nilai 3 diketahui adanya habitat khusus yang nggak nampak nih, yang khusus dan dikelola dengan baik. Jadi 3 tuh kalau baik, kalau 2 tidak dikelola dengan baik, kalau 1 aja ditemuin aja tanpa dikelola mungkin maksudnya. Nanti baru nilainya digabung. Kemudian ada lagi perubahan iklim. Perubahan iklim itu merupakan perubahan iklim dan cuaca akibat adanya pemanasan global. Sini tanda-tandanya tuh naiknya permukaan air laut menenggelamkan kawasan pesisir, maksudnya air laut tinggi lah, pesisirnya jadi kayak tenggelam tuh kesannya. Kemudian suhu perairan meningkat. Suhu perairan meningkat ini, kalau kita nggak tahu kan nggak mungkin, airnya di laut Melabuh mendidih ataupun di laut mana mendidih, nggak mendidih dia. Maksudnya kalau kita biasanya 24 sampai 25 kan dingin tuh kalau kita di laut. Tapi kalau sekarang mungkin 29. Cuman 29 di kita nggak panas sekali. Cuman tanda-tandanya ya es di kutub yang meleleh. Habis itu juga ikan-ikan apa mungkin lebih sering ke permukaan karena udah hangat atau apa. Gitulah tanda-tandanya, bukan lihat dari panas airnya. Peningkatan suhu permukaan laut. Nah, ini juga kalau yang di kutub tuh kan es meleleh, tapi kalau yang di daerah tropis kan banyak terumbu karang karena kan di daerah Khatulistiwa tuh cocok untuk terumbu karang. Jadi kalau airnya hangat atau apa, ciri-cirinya karangnya putih. Nah kalau dibilang makanya kalau yang di kutub itu ciri-cirinya mencair es karena di kutub itu nggak ada terumbu karang. Makanya saya bilang kenapa peningkatan suhu ada 2 penjelasan. Iya kalau di kutub ya pasti es mencair, tapi kalau yang di daerah tropis ya daerah kita tahu lah, daerah tropis itu karangnya putih. Cuman ada batuk lagi. Ada yang tahu nggak karang putih itu kenapa? Kenapa dia bisa putih? Aduh, kebas. Ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak kenapa karang itu putih? Karena karang kan warna-warni dia. Biasanya kan warna-warni karang tuh, tapi ini dia putih. Putih berarti dibilang kurang baik, suhu panas naik. Ada yang tahu nggak kenapa dia putih? Emang direbus? Apakah terebus dia jadi putih? Kayak udang direbus jadi merah. Nah karang ini warna-warni direbus jadi putih karena suhu naik. Ada yang tahu nggak prosesnya tuh kenapa dia putih?
Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah baca atau ada yang pernah dengar? Kayak mana prosesnya, kenapa dia putih? Kebas ya. Ada yang tahu nggak kenapa dia putih? Karena suhu tadi. Emang penyebabnya si suhu emang. Suhu atau apa ya? Atau pencemaran, cuman umumnya suhu. Ada tahu nggak sih kayak mana sih kalau diceritain kayak mana sih dia bisa putih? Kok air panas putih ya? Bleaching itu kan bleach, terang atau apa kan? Cuman kejadian aslinya dia tuh putih. Kayak kapur, kayak orang ini ya. Kayak orang jual aksesoris sekarang ya, ataupun apa ya, putih. Tapi kalau kalian lihat karang kotor yang di laut janda mati itu, dia kotor kemasukan pasir, aslinya dia tuh putih ataupun udah berlumut. Cuman karena udah nggak, bleaching itu ibaratnya orang bilang mati sih, mati ya. Ya orang bilang mati, ya matinya itu kalau udah mati ya tumbuh lumut lah, dia kemasukan pasir lah. Ada yang tahu nggak kenapa dia tuh bleaching? Kayak mana sih proses bleaching? Nah, ada yang pernah baca nggak? Ataupun kayak mana sih terumbu karang tuh suhunya tuh bisa menyebabkan bleaching? Padahal suhunya kan nggak panas loh, nggak sampai terebus. Kalau udang tadi direbusnya makanya merah. Kalau ini kan nggak direbus nih, tapi kok bleaching, kok mati, kok putih? Karena karang itu kan warna-warni dia. Ada yang pernah dengar nggak? Sebenarnya udah agak apa ya? Udah ada sih dasar, kalau kalian baca-baca ada sih itu. Atau saya jelasin aja ya. Nah, jadi kan gini, di terumbu karang itu kan ada dia terumbu, ada karang. Kalau terumbunya itu yang batangnya tuh yang jadi souvenir tuh yang dari kapur lah, terbuat dari kapur. Makanya dia nanti kalau udah mati dia balik ke basic awalnya putih kan, CaCO3 itu kan dari kapur. Nah, di situ kan dia karang ini dia terumbu ini berasosiasi dengan karang, hewan karang. Nah, hewan karang ini dia kayak polip kecil-kecil. Dia juga berasosiasi atau bersimbiosis dengan zooxanthella. Zooxanthella itu dia hidup di pori-pori karang. Itulah yang menyebabkan karang tuh warna-warni. Nah, jadi kalau ada suhunya meningkat, kalau kita masih tahan dengan beda-beda suhu dikit. Tapi kalau hewan kecil itu begitu suhunya beda, dia nggak nyaman, dia pindah tempat. Kalau nggak pindah tempat mati lah, saya lupa ya. Nah, kalau pas saat kalau hitunglah pindah tempat atau mati. Nah, kalau mati ya nggak berwarna lagi, pindah tempat ya nggak berwarna lagi, tinggallah terumbu itu doang. Nah, makanya orang kadang-kadang kan, wah udah ini nih, udah putih nih, udah bleaching, nggak bisa lagi. Tiba-tiba suhu perairannya bagus lagi, udah normal lagi. Ya binatang itu kan nggak punya sirip, dia nggak punya kaki atau nggak apa, geraknya itu lebih lemah daripada arus air. Nah, jadi kan nggak bisa datang lagi. Makanya orang tuh bilang ada transplantasi karang. Jadi diambillah karang yang sehat di tempat lain, dipotongnya atau pakai kayak stek daun lah. Ditempelnya di karang yang udah mati tadi, yang belum jatuh. Kalau udah jatuh nggak bisa lagi. Nah, ditempelnya di situ setelah sekian lama, zooxanthella atau hewan-hewan polip yang ada di karang yang sehat tuh pindah dia ke tempat yang karangnya putih tadi. Nah, di situ dia nanti karangnya normal lagi atau tumbuh yang baru. Karena kan seandainya pun dia nggak apa ya, kalaupun dia nggak mati, nggak ditransplantasi, sehari-harinya itu mereka tuh hewan polip atau karang tuh pas makan itu zat buangannya ya, kotorannya itu berupa CaCO3. Jadi mereka membuang sesuatu dari tubuhnya itu menghasilkan terumbu yang baru. Jadi sekalian pembuangannya dibikin tempat hidupnya. Jadi banyak dia buang, makin banyaklah bentuk karangnya. Nanti dia juga tinggal situ. Buangannya bermanfaat lah. Itulah gambarannya perubahan suhu. Kemudian juga ada perubahan suhu dapat mempengaruhi metabolisme dan laju pertumbuhan produksi ikan. Ya, kalau suhunya rendah mungkin jadi malas makan ataupun mempengaruhi reproduksinya. Susah dia reproduksi kalau suhunya dingin. Gitulah kurang lebih. Kemudian perubahan iklim berdampak terhadap distribusi daerah tangkapan ikan lautan. Ya, misalkan ini contohnya gini, dibilang gimana sih perubahan iklim bisa mempengaruhi dampak terhadap tangkapan ikan? Maksudnya tuh, ikan yang ini dia biasanya di perairan hangat, misalkan ikan pelagis seperti tuna, dia maunya di perairan hangat. Tiba-tiba
perairan di situ dingin, ya dia nggak mau lagi lah, pasti pindah tempat lain. Nah si nelayan tuh kan dia ada buat penanda biasanya di daerah itu, ada taruh pelampung atau apa. Datanglah nelayannya ke situ, kok nggak ada ikannya? Biasanya ada loh. Kok nggak ada lagi ikannya? Kalau kita kan kenapa kita pikir nggak ada? Kita masukin tangan kita pun ya airnya sama aja. Cuman kalau jangan masukin tangan, masukin tuh termometer. Oh airnya berubah nih, udah jadi dingin, ikannya udah pergi. Kalau mereka tahu ikan ini nggak suka air dingin, udah pindah tempat lain. Nah gitu dia maksudnya mempengaruhi migrasi ikannya. Oke lanjut ya. Di sini pengambilan datanya ya survei kayak biasa. Citra satelit suhu ini bisa, saya nggak tahu cara kerjanya, kenapa citra satelit bisa ukur suhu lah, ketahuan lah. Kemudian data iklim juga suruh ambil dari LIPI ataupun dari perguruan tinggi. Cuman iklim tuh nggak bisa diambil dari data-data punya orang. Saya dari dapur, saya dari LIPI atau apa, karena kan berubah kapan aja. Tapi ya untuk gambaran bisa lah kita ambil daripada nggak ada. Bobotnya tuh 10% bernilai 1 jika belum ada kajian tentang perubahan iklim. Nah maksudnya tuh nilainya 1 kalau sebelumnya kalian nggak dapat tuh data iklimnya, baik satelit ataupun data dari LIPI atau di mana. Bernilai 2 jika ketahui ada dampak perubahan iklim tapi tidak diikuti dengan strategi adaptasinya. Oh kalian di sini dapat data kalian bahwasanya ada perubahan iklim berdasarkan survei nelayan atau apa kan, tapi nggak ada upaya mencegahnya kayak tadi. Kayak mana nih solusi? Kita cari ikan, rupanya ikannya udah pindah tempat lain karena airnya dingin. Oh, nggak ada yang tahu lah. Oh, itu urusan kalian lah, cari tempat lain. Nah, itu nggak ada solusi misalkan. Kecuali ada solusi. Oh, saya bantu cariin di daerah sana tuh airnya agak hangat. Sana aja carinya. Si ikannya di situ. Karena kan si nelayan nggak punya tuh alat-alat kayak gitu. Nah, itu maksudnya solusi. Kemudian yang dikasih nilai 3 kalau ada tadi solusi. Misalkan, oh pada bulan sekian kalau awannya udah tinggi, itu jangan melaut lagi ke arah situ, melautnya ke arah sana aja, karena di situ yang ada ikannya. Kalau di daerah yang dingin ini nggak ada. Nah gitu. Ataupun jangan laut malam, lautnya agak siang. Kalau malam makin dingin nggak ada. Nah itu dia strateginya, ada strategi distribusi. Ini slide terakhir ya. Nah di sini untuk caranya tadi kan ada banyak tuh poin, ada 20, 20, 20, 10, nanti dikali dia nilai skor. Misalkan 1, 2, 3 dikali bobotnya 20 kali densitasnya berapa, udah dapat. Masing-masing habitat tuh ada nilainya, nanti ditambahkan jumlah dari nilai-nilai masing-masing parameter. Dapat dia berapa hasil dari domain ekosistem, domain dari ekologinya. Nah, jadi kan bisa kalian udah dapat data lah. Oh, hari ini kita dapat data domain ekologi. Besok dapat domain data apa tuh? Dapat domain data kemarin sumber ikan, hari ini ekologi, besok mungkin dapat tangkapan ikan, nanti udah dapat semua dijumlahkan. Gitulah gambarannya. Oke deh. Berarti materi hari ini sampai sini aja dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Saya mau fotoin absennya dulu nih. Aduh. Di sini ada yang bisa screenshotkan foto ini nggak? Foto, karena saya agak susah kalau saya nggak nampak fotonya, gelap kalau saya hilangkan slideshow-nya. Ataupun ada yang mau tanyain nggak nih? Oh bisa kelihatan nih, karena saya absennya tinggal di rumah, saya lagi di tempat orang tua, jadi saya screenshot aja ya, nanti saya checklist satu-satu apa tuh kehadirannya, karena kan apa tuh saya nggak bawa absen. Kalau saya bawa absen saya panggil satu-satu, cuma ini nggak ada, saya screenshot aja, nanti saya cocokkan. Ada mau tanyain nggak nih sebelum saya tutup? Ada mau tanyain atau gimana? Atau kalian ini udah pulang ke kosan atau masih di kampung masing-masing? Kecuali orang Melabuh ya, orang Melabuh kayak Cut SDA, dia emang di situ, dia pasti dekat Utu. Ya orang-orang yang di luar Melabuh nih posisinya di Melabuh atau masih di kampung masing-masing? Ada di kampung, ada yang lagi lagu, Pak. Oh, yang di Melabuh tuh apa? Dah lanjur dia pulang ya? Baru dapat kabar ya? Atau emang ada perlu penelitian ya, atau ada perluan lain mungkin ya?
Ada keperluan lain, Pak. Oh ya, biasanya gitu. Tapi kalau berarti kalian ini apa ya? Rencananya emang di rumah ya sampai UAS ya? Saya belum kampus juga, jadi belum dapat arahan. Mahasiswa kayak mana nih? Ada rencana balik atau emang di rumah sampai habis UAS? Di rumah, Pak, habis UAS. Oh, belum ada yang ngarahin suruh balik ya? Enggak, Pak. Oh, berarti emang ya. Saya kan nggak tahu juga nih. Kalau dosen dia harus segera ke sana. Cuman karena apa ya, belum sehat, saya nggak situ dulu. Nantilah. Nah, kalau kalian berarti belum ada yang datang itu cuman buat kalau dia ada perlu lah mau ngapain dia datang. Sehat-sehat semua sini kan? Enggak, Pak, sudah. Ada yang mau tanyain nggak nih sebelum saya tutup? Kelihatannya nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Berarti kita tutup aja. Nanti kita kuliah lagi minggu depan. Minggu depan nggak tanggal merah kan? Kalau nggak tanggal merah, kita masuk aja kayak biasa. Paling nanti saya nggak masuk kalau mati lampu sama laptop gangguan. Kalau yang lain itu insya Allah saya masuk. Ataupun sakit ya. Bisa saya kabari nanti di Telegram atau apa. Oke deh. Sekian dulu kuliah hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Dan saya juga mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata atau perkataan yang menyinggung kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.